Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dan sahabat milenial, hari ini kita akan membincang tentang eksistensi dan peran TIPD di kampus kita ini seperti apa dan bagaimana. Insyaallah bersama dengan Kepala TIPD Yayan Parepare, Bapak Supyaldi Eskom Mkom. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini Tetap semangat. iya. Masalah kesehatan ini sangat perlu kita perhatikan Pak, karena ini luar biasa ini pandemi COVID ini Betul. belum berujung sampai hari ini, Luar biasa. sehingga tanggung jawab kita bersama secara pribadi maupun secara kelompok harus menjaga sehingga penularan COVID ini bisa teratasi dengan baik. Baik Pak Aldi, ini kita akan membincang tentang TIPD. Ya. Ini TIPD di Yayan Parepare ini memegang peranan penting, ya, sehingga Pak Rektor itu menempatkan TIPD sebagai sebuah perangkat yang mensupport secara penuh kegiatan-kegiatan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Yayan Parepare, sehingga semua segmen di Yayan Parepare itu sudah berbasis teknologi informasi. Bisa mungkin dijelaskan kepada pemirsa dan sahabat milenial seperti apa sih TIPD itu Pak? Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kasubag. Ini sahabat saya, ini teman diskusi saya. Jadi karena ini temanya terlalu berat sebetulnya, ini eksistensi. Jadi mungkin keberadaannya TIPD secara fundamental, dan ini sebetulnya tidak bisa dijelaskan dengan kurun waktu berapa lama. 45 menit. Singkat waktunya. Tapi saya mau kasih gambaran dulu. Jadi sebelum sampai ke detailnya, pelayanannya, saya mau kasih gambaran dulu. Jadi sebuah organisasi termasuk Yayan Parepare, karena Yayan Parepare adalah organisasi, itu pasti punya bisnis atau punya urusan apapun itu ya. Kalau kita di Yayan Parepare kan perguruan tinggi, berarti urusannya cuma 3 sebetulnya yang istilahnya core bisnisnya. Yang pertama itu pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua penelitian, dan ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, proses bisnis ini ketika digerakkan ini pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian, itu pasti memproduksi data. Itu sudah pasti. Terlepas dulu dari ada aplikasi atau teknologi yang mengelola data itu. Jadi sebelum adanya aplikasi atau teknologi itu, data itu sudah ada. Itu bisa dilacak misalkan dari arsip perpustakaan atau dari arsip akademik. Nah, organisasi ini pada puncak piramid yang paling tinggi ini kan pasti harus melayani bisnisnya dulu. Nah, karena proses bisnis ini bergerak memproduksi data yang sangat besar, tidak mungkin lagi atau sangat sulit dikelola secara manual. Maka dibutuhkanlah pengembangan aplikasi. Kenapa pengembangan aplikasi itu penting? Karena itu tadi, untuk mengelola secara manual, misalkan data KRS mahasiswa, data dosen, data nilai dosen kepada mahasiswa, data itu masih akademik ya. Data-data penelitian misalkan di sekolah itu hampir mustahil dilakukan secara manual saat ini. Makanya butuh aplikasi. Nah, sejak awal saya masuk sendiri jadi PNS, akhir 2009 ya, atau awal 2010, itu Pak Dr. Ahmad Sutra Rustam pada saat itu masih Wakil Rektor Suharto, Pak, itu memimpin sebuah ad hoc. Jadi ada kepanitiaan dibentuk pada saat itu, karena sekedar informasi 2009 itu belum ada unit pelaksana teknis yang TIPD. Jadi di PTKN belum ada. Jadi karena Pak Rektor yang sekarang ini itu melihat urgensi dari IT itu, makanya dibikinlah tim ad hoc ini untuk memikirkan itu gimana itu mengelola data yang sudah semakin besar ini dengan aplikasi.
Jadi nah pada saat itu kita berkumpul ini semua sarjana komputer atau serta orang yang punya platform atau latar belakang di bidang IT, meskipun bukan sarjana komputer, itu dikumpulkan oleh beliau untuk mendiskusikan itu. Lahirlah Siswo versi pertama. Siswo versi awal pertama. Ya. Jadi ada akselerasi untuk pengembangan teknologi Ya. informasi dalam membangun data ini ya, dan pelayanan Ya. administrasi yang ada di akademik. Ya, akademik Ya. dulu nih awalnya. Akademik dulu yang awalnya ya. Nah, lahirlah aplikasi itu. Jadi kita kerjasama dengan salah satu vendor, kemudian kita deploy. Pada tahun itu sebetulnya itu kita juga, kalau tidak salah 2010 awal juga itu kita berhasil mengembangkan juga aplikasi untuk learning management system. Jadi bukan cuma administrasi akademiknya nih Pak Kasubag, Yeah. tapi proses akademiknya yang online. Jadi e-learning itu sebetulnya kita sudah establish itu 2010, itu sudah ada. Oh, jadi kita di YM Parepare ini untuk e-learning ini sudah ada aplikasinya yang dikembangkan dari 2010. Ya. Bahkan bukan cuma aplikasi, jadi sudah ada kebijakan pada saat itu untuk melatih dosen-dosen. Jadi 2010 itu sudah ada training, pelatihan, kita undang pakar e-learning untuk melatih dosen-dosen kita agar bisa menggunakan e-learning. Jadi selain kita mendeploy aplikasinya, menjalankan aplikasinya, ini SDM yang menggunakan aplikasi ini kita sudah latih juga dari 2010. Jadi sejarah e-learning itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, enggak, itu prosesnya lama sekali Pak. Yeah. Sudah sangat lama sekali. Jadi e-learning ini proses pembelajaran berbasis digital di YM Parepare ini bukan hanya pada saat masa pandemi ini ya. Jadi jauh sebelumnya itu sudah menjadi bagian dari pengembangan kampus kita ya, berbasis IT ya. Dengar memang secara bersama bahwa YM Parepare ini salah satu keunggulannya adalah semua elemen pelayanannya itu sudah berbasis IT ya Pak. Mulai dari layanan akademiknya, PMB malah ya, penerimaan mahasiswa baru ya sudah, bahkan ujian masuk itu secara online itu dari dulu kita kenal sebelum diperkenalkan oleh panitia pusat penerimaan mahasiswa baru. Bisa dijelaskan mungkin Pak Aldi aplikasi-aplikasi yang selama ini kita gunakan. Oke. Jadi itu tadi sebelum sampai ke sana Pak ya. Iya. Aplikasi. Jadi kalau dalam arsitektur organisasi, aplikasi ini sebenarnya berada pada level ketiga. Nah, aplikasi ini kan tidak bisa jalan kalau tidak ada arsitektur teknologinya Pak. Nanti saya jelaskan ini aplikasi apa saja. Yeah. Saya mau jelaskan dulu itu TPD sebenarnya di mana domainnya dia. Yeah. Nah, jadi ada di bawah, jadi ada bisnis tadi, kemudian ada data, bisnis bergerak ini melahirkan data ini disupport oleh aplikasi. Jadi lapisan ketiga itu aplikasi. Aplikasi ini tidak bisa running kalau hanya dibikin saja. Jadi programmer bikin aplikasinya, kemudian simpan di flash disk atau di komputer itu tidak bisa Pak. Harus ada teknologi yang mendukung. Nah, arsitektur level ketiga itu adalah teknologinya. Nah, TPD itu berada pada domain itu. Pengembangan dan operasional aplikasi dan teknologi itu sesuai dengan Ortaker. Jadi TPD itu domainnya di situ Pak. Mengembangkan aplikasi, kemudian mengoperasionalkan aplikasi, mengembangkan teknologi, kemudian mengoperasikan teknologi. Jadi itu domainnya. Domainnya ya, tanggung jawabnya TPD. Nah, domain bisnis datanya itu di masing-masing kerja. Jadi penanggung jawabnya misalkan data akademik ya tentu saja di akademik. Kepegawaian di kepegawaian. Nah, tugasnya TPD itu mendukung pengembangan aplikasi dengan teknologinya tentunya supaya dia bisa berjalan. Teknologi yang dimaksud ini kayak misalkan servernya. Aplikasi setelah dibuat ditaruh di mana? Taruh di server. TPD mengembangkan atau mengimplementasikan servernya,
mendukung jaringannya, karena tidak cukup dengan server saja kan, Ya. harus ada jaringan. Ya kita support semua itu supaya bisa berjalan dengan lancar dan bisa diakses oleh stakeholder, baik stakeholder internal maupun yang Dari luar. Oke, nah sekarang di aplikasinya, Ya. seperti yang Pak Kasubag sampaikan tadi, bahwa kita ini sebenarnya aplikasinya dari hulu sampai hilir itu sudah tercover. Intinya artinya kita sudah melakukan transformasi digital terhadap proses bisnis tadi itu. Itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau Bapak lihat sekarang di website Yayan Parepare itu banyak sekali aplikasi di situ, mulai dari penerimaan mahasiswa baru. Ya. Kemudian jadi ketika mendaftar mahasiswa ini sudah online, tidak perlu ke kampus. Sudah online. Di rumah saja. Ya di rumah saja itu mereka bisa daftar. Kemudian setelah mendaftar mereka harus bayar, misalkan biaya pendaftaran. Itu online juga, bisa dilakukan di Shopee dengan Tokopedia. Iya. Jadi kita juga punya aplikasi pembayaran online. Ya. Dan sekedar informasi bahwa pembayaran online dengan skema multi payment gateway yang bekerja sama dengan unicorn besar ini, itu Yayan Parepare yang pertama Pak, di Sulawesi, mungkin di Sulawesi kalau bukan Sulawesi Selatan, yang mengimplementasikan. Jadi kampus lain sebetulnya ada kerjasama payment gateway, tapi hanya dengan perbankan. Misalnya kerjasama dengan BNI, kerjasama hanya dengan BRI. Kalau kita ini kan sudah multi payment. Ya, multi payment ya. Iya, apapun jadi bisa. Sekarang kan dulu kita hanya melalui bank ya, kerjasamanya untuk pembayaran, bisa melalui ATM, tapi sekarang ada itu single payment Pak. Ada akselerasi multi payment ya. Jadi ada beberapa vendor yang kita ada kerjasama untuk menjadi alternatif pembayaran. Dan vendor ini bisa melayani pembayaran dengan channel manapun. Nah ini keunggulannya. Ya. Jadi bisa misalkan, ya sama lah, misalkan kita belanja di Tokopedia, kita kan bisa bayar di Indomaret. Jadi aplikasinya kita yang kerjasamanya ini apa saja? Shopee. Kalau sekarang Shopee dengan Tokopedia. Sementara on progress ini dengan Bank Syariah Mandiri, itu host to host. Jadi nanti akan ada 3 channel pembayaran, itu Tokopedia, Shopee, kemudian Bank Syariah Mandiri. Ini sementara progress. MOU dengan pusat sudah jalan. Bulan lalu kita di kerjasama dan hubungan masyarakat ada penawaran tuh dari Shopee. Ya, kita ditawarkan bila kita mensosialisasikan Shopee itu, maka mahasiswa kita mendapat diskon tuh Pak. Ya, ada kita dapat cashback 50.000 kalau nggak salah dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa kita itu Pak. Artinya mahasiswa bukannya mengeluarkan biaya, malah dapat ini ya. Malah dapat biaya untung itu ya. Bisa jadi ada cashback 50.000 khusus untuk Shopee. Nah itu Pak, jadi itu baru ininya Pak, baru pembayarannya. Jadi setelah bayar kemudian nanti lulus, mereka kan otomatis nih lulus otomatis memperoleh akun. Jadi akunnya itu pun sudah online, jadi mereka bisa terdaftar langsung di sistem informasi akademik. Iya. Itu kita punya sistem informasi akademik untuk mengelola itu tadi, proses pembelajaran, administrasi akademiknya. Oh iya. Mulai KRS-nya misalkan, kemudian bimbingannya. Semua mahasiswa kita ini punya akun identitas akademik ya. Iya. Jadi di situ semua bisa mereka mengontrol proses pembelajaran di situ. Semua historinya, proses belajarnya mulai dari semester 1 sejak dia lulus nih, sampai nanti bahkan ketika dia alumni meninggalkan Yayan Parepare pun nanti mereka tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari, tetap bisa berkontribusi. Dan itu semua dalam satu platform. Jadi data kita ini betul-betul sudah terintegrasi, mulai dari dia masuk sampai kemudian keluar, bahkan ketika di luar pun mereka masih bisa ini. Nah itu tadi administrasi akademiknya. Jadi bimbingannya, kita ini bimbingannya pun dengan penasihat akademik Pak Kasubag itu sudah online. Jadi mahasiswa mau curhat misalkan dengan masalah-masalah kendala, itu bisa dilakukan di sistem informasi akademiknya kita. Ada di dalam aplikasi? Ada, dan prosesnya itu bisa dilihat oleh manajemen. Jadi kalau di luar kan ya bisa saja melapor misalkan penasihat akademik bahwa mereka sudah melakukan proses studi, padahal enggak. Tapi di sini karena ini sudah terintegrasi, semua itu akan kelihatan bahwa ini betul-betul prosesnya berjalan
sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen di sini. Iya. Jadi itu layanan akademik mahasiswa. Administrasi akademiknya. Administrasi akademik. Nah, beda lagi nanti e-learningnya, Pak. Ya, ini e-learning ini yang menarik Pak, karena kemarin kita kan ada permohonan ke MURI ya, untuk memperoleh rekor terkait dengan pembelajaran digitalnya kita, karena ternyata dari survei atau observasi yang kita lakukan itu ternyata kita ratingnya cukup tinggi, karena kita termasuk kampus yang perkuliahan virtualnya kita dengan kelas terbanyak dan paling aktif di semua PTKI itu ada di kita untuk menggunakan satu platform Pak. Bisa diceritakan ini bagaimana sistem pembelajaran digital yang kita gunakan hari ini? Oke, jadi salah satu tantangan terbesar dari awal tadi itu saya bilang dari 2010 kita bangun e-learning itu adalah bagaimana melibatkan ini dosen dengan mahasiswa. Jadi bukan bangun platformnya Pak yang agak berat ini, tapi bagaimana mereka mau terlibat untuk menggunakannya. Nah, banyak sekali kendala, bukan cuma kendala teknisnya saja, tapi juga kendala-kendala kendala psikologis tentunya ya. Nah, keuntungannya ini pada saat kita dapat bonus juga sebenarnya dari pandemi, karena ya semua kan tiba-tiba online. Nah, kita juga bergerak cepat ini bagaimana ketika online ini tidak hanya disiapkan platformnya, tapi bagaimana betul-betul ketika mereka menggunakan platform online ini, mereka bisa dapat kemudahan-kemudahan. Mereka tidak disulitkan, karena keluhannya banyak dosen itu dan mahasiswa juga adalah kesulitannya menggunakan platform. Jadi kami desain modif sedemikian rupa agar platform e-learning ini itu bisa terintegrasi juga dengan sistem akademiknya kita. Kalau dulu itu Pak Kasebab sebelum 2000 mungkin 2018 ke bawah itu platform e-learning itu kan terpisah. Nah, sekarang ini enggak. Jadi ketika mahasiswa sudah KRS di sistem akademik ini, di learningnya tinggal disinkron itu ketarik semua data perkuliahannya. Begitu ya dosen ketika sudah penjadwalan di sistem akademik tadinya itu, nah dosen bisa menarik data, tinggal klik saja sinkron, itu tersinkron semua datanya, ditarik semua datanya ke e-learning. Ini menjadi hal yang memudahkan sekali. Selain interface-nya e-learning yang sekarang jauh lebih sederhana, seperti sosial media lah kayak Facebook itu. Dan alhamdulillah seperti yang tadi Pak Kaswa sampaikan, itu saya berani mengatakan bahwa kita adalah salah satu kampus yang sangat-sangat ketat dalam implementasi learning management system Pak. Jadi Pak Rektor itu sudah membuat kebijakan di masa pandemi ini bahwa e-learning management system itu hanya boleh menggunakan satu platform. Jadi tidak boleh menggunakan misalkan platform di luar dari e-learningnya kita ini. Kalaupun misalkan diperlukan platform lain seperti WhatsApp, apalagi Classroom, Moodle dan seterusnya, itu hanya untuk mendukung proses pembelajaran di e-learning ini. E-learningnya kita. Menariknya juga saya dengar ini Pak Aldi, karena learning yang kita kembangkan ini sangat fleksibel, bahkan bisa pengajar atau dosen itu menggunakan banyak metode. Karena melalui aplikasi kita ini katanya ini bisa dialog ya. Ini kan ada beberapa di luar sana menggunakan aplikasi tapi kaku Jadi alternatif penggunaan metodenya dalam proses pembelajaran itu sangat terbatas. Tetapi yang saya dengar di sistem kita itu sangat fleksibel dan sangat luas, bahkan dosennya kita yang mengajar bisa kreatif ya menggunakan itu. Berbagai media ya yang ada di dalam bisa dilakukan itu ya. Yang pertama tadi memang fokusnya kita itu kesederhanaan Pak, jadi supaya lebih memudahkan. Kemudian itu tadi fitur fungsinya, yang memang informasi dari dosen dibandingkan dengan platform kita sebelumnya,
yang sudah kita kembangkan yang terbaru ini, mereka lebih mudah terlibat, dan terbukti bahwa hampir 100%, mungkin 99% itu dosen kita itu sudah menggunakan platform e-learning itu. Jadi tidak ada lagi kesulitan untuk menggunakannya, karena itu tadi salah satu fitur yang paling sering dibutuhkan mereka itu adalah itu tadi, video conference. Jadi sudah dilengkapi video conference di e-learning kita ini, dan video conference-nya itu sangat sangat familiar, karena itu sumpah. Jadi kita menggunakan services dari Zoom yang kita tempel, istilahnya kalau dalam itu kita embed itu Zoom-nya masuk ke e-learning-nya kita, sehingga cukup diklik saja, itu tidak perlu buka lagi aplikasi Zoom-nya. Cukup di learning klik itu sudah jalan Zoom-nya, sehingga mahasiswa juga dimudahkan, karena selama pandemi kan mereka sangat akrab dengan Zoom. Jadi kita tidak perlu lagi bikin aplikasi video conference yang lain yang mesti mereka pelajari. Mereka sudah sangat familiar dengan itu. Itu salah satu memang keunggulannya. Selain kegiatan lain seperti misalkan bisa disinkronkan dengan YouTube, bisa disinkronkan dengan Google Drive dan seterusnya, itu kita support semua. Jadi fiturnya kita cukup lengkap ya? Sangat lengkap, sangat lengkap memberikan untuk kemudahan bagi dosen dan mahasiswa kita dalam proses pembelajaran ya. Jadi selain itu sistem integrasinya juga sangat bagus. Sudah sangat terintegrasi. Jadi nanti dosen itu sebenarnya penilaiannya bisa di e-learning itu, Pak. Di e-learning bisa otomatis masuk tinggal disinkron ke sistem akademiknya. Jadi tidak perlu pusing lagi, misalkan dia harus buka lagi learningnya, kemudian menilai lagi di sistem akademik. Ini sudah terintegrasi. Luar biasa itu, Pak ya. Jadi ini tadi baru 2 ya, ini layanan basis digital. Baru sistem akademiknya, sistem akademik, sistem e-learningnya, sistem yang lain ini untuk layanan mahasiswa, untuk alumni termasuk alumni. Ada kan? Ya. Kita juga ada sistem aplikasi untuk alumni. Dan itu terintegrasi juga, Pak. Jadi begitu di sistem akademiknya nanti administrasi akademik, mahasiswa itu diluluskan oleh bagian akademik, itu otomatis dia akan masuk ke ini otomatis, Pak. Jadi tidak di-input lagi, otomatis dia akan muncul di SIM alumni, sistem informasi alumninya. Dan alumni ini bisa mengupdate datanya, mengupdate sendiri secara mandiri. Bisa mengupdate datanya di aplikasi itu. Pekerjaannya, kemudian bahkan alumni ini kalau ingin membantu adik-adiknya itu nanti di sistem alumni kita ini sudah ada bursa kerja. Ada bursa kerja. Ini luar biasa nanti dapatnya, Pak. Ya di situ ada pusat karirnya. Jadi alumni yang tadi ini yang sudah terdaftar ini dan bekerja itu bisa membuat pengumuman penerimaan pegawai, misalkan kalau di kantornya sudah ada terbuka lowongan. Jadi alumni di bawahnya ini juga bisa bisa ikut mendaftar dengan kontribusi itu tadi. Iya, jadi dimanapun alumninya kita ini bisa di tracing ya, bisa berkomunikasi dengan kita melalui aplikasi ini ya. Ini luar biasa kemudian. Dan bukan hanya untuk layanan mahasiswa dan karena kita juga sistem kepegawaian kita juga berbasis digital ya. Dan sekali lagi itu juga sudah terintegrasi dengan sistem informasi akademik. Jadi datanya itu tidak akan berbeda. Misalkan gini, kita punya pegawai, kita punya dosen itu kan pegawai, Pak. Iya. Data dosen yang ada di sistem informasi kepegawaian itu juga nantinya akan digunakan di sistem informasi akademik. Jadi betul-betul sudah terintegrasi datanya. Jadi dosen bisa sendiri dengan secara mandiri, dosen dan tenaga kependidikan ya, yang non dosen itu bisa mengupdate sendiri datanya di sistem yang sama. Data kalau dosen misalkan data penelitiannya, data pengabdiannya, kemudian prestasi-prestasinya itu bisa dilakukan secara mandiri oleh dosen. Nah, Pak Aldi, ini dalam profesional penyiapan pengembangan IT kita ini kendala yang selama ini dihadapi apa saja, Pak? Sebetulnya dari sisi infrastrukturnya sendiri, atau mungkin
dari kaminya sebenarnya lebih banyak ke ininya, bagaimana melibatkan dosen, mahasiswa, pegawai dalam memanfaatkan itu, maksimalkan pemanfaatan teknologi informasi itu. Partisipasi ya, Ya. partisipasi dari dosen kita, mahasiswa kita, pegawai kita terhadap aplikasi yang penggunaan ada. aplikasinya, karena itu sebenarnya non teknis, tapi sangat sangat menentukan bagaimana tingkat tingkat istilahnya gini, maturity levelnya penggunaan IT, tingkat kematangannya. Jadi ini kan kita juga ukurannya Pak, tingkat kematangan pengelolaan IT-nya kita itu kayak gimana sih sebetulnya. Nah itu salah satu yang pengaruh itu adalah engagementnya itu, keterlibatannya stakeholder untuk menggunakan. Kalau menggunakan itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita bikin aplikasinya, kemudian kita siapkan teknologi pendukungnya, setelah itu selesai enggak. Tapi bagaimana mereka mau menggunakannya? Nah ini yang harus didorong ya, didorong itu para mahasiswa kita, dosen kita, pegawai kita untuk memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Dan ya. itu butuh keterlibatan seluruh stakeholder juga, bukan ini, cuma TPD nggak bisa bekerja sendiri pasti. Ini harus dibangun budayanya. Ya, Budaya digital yang harus kita bangun secara bersama, karena intinya dari digital ini adalah memberikan kemudahan, memberikan percepatan ya terhadap layanan-layanan yang ada, dan ini sangat penting bagi sebuah perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saya kira konsen Pak Rektor ini cukup luar biasa terhadap pengembangan IT ini, karena itu tadi bahwa ini harus menjadi salah satu daya unggul kita ya, meskipun kita di daerah ya, tetapi teknologi informasi ini harus menjadi keunggulan kita, dan itu sudah bisa kita lihat secara bersama. Tapi Pak Aldi, ini support support finansial ini untuk IT kita untuk pengadaan bandwidth saja Pak. Ini teknologinya ya, jadi teknologinya saja itu sudah mungkin sekitar 2 kali lipat. Jadi kalau sebelumnya misalkan hanya 500 Mbps belanja bandwidthnya kita tahun ini, itu perencanaan tahun depan itu sudah sampai 1 giga. Jadi itu sudah disampaikan oleh pimpinan. Kemudian infrastruktur lain pastinya tetap setiap tahun itu selalu berkembang, karena kebutuhan stakeholder sendiri terhadap teknologi informasi itu sudah tidak bisa ditawar itu. Itu sudah bukan hanya teknologi informasi yang kita kembangkan, tapi di luar juga. Jadi mau tak mau ya. Mau tidak mau. Jadi misalnya contoh saja, misalkan bagian keuangan. Keuangan itu kan dia berinteraksi juga dengan sistem di luar. Sistem Kementerian Keuangan misalkan. Itu di Kementerian Keuangan itu kan mengembangkan terus sistemnya juga. Nah ini harus diikuti juga oleh dukungan infrastruktur. Ya salah satunya tadi bandwidth. Jadi bandwidthnya harus tersedia dengan bagus. Kemudian infrastruktur komputernya mungkin di bagian keuangan harus terus-menerus mengikuti update. Begitu juga dengan unit kerja yang lain. Nah nah rencana kedepannya ini Pak Aldi, untuk inovasi kedepannya apa yang bisa digambarkan? Nah sesuai dengan ini ya, dengan perencanaannya pimpinan, sebenarnya rencana strategisnya pimpinan itu yang disampaikan tahun lalu itu, bahwa tahun 2021 itu adalah tahun akreditasi. Iya, tahun akreditasi. Dan itu kami respon dengan mengimplementasikan sistem informasi akreditasi. Jadi sistem akreditasi nanti itu Pak, bukan nanti tapi sudah bergerak sekarang Pak. Sistem informasi akreditasi itu sudah kita digitalisasi. Jadi sebelum asesmen ini Pak, 5 tahun kemudian misalkan, itu kita sudah bisa lakukan simulasi sekarang. Peringkatnya prodi itu apa? Jadi sebetulnya prodi sendiri sudah bisa tahu. Sebelum datang asesmen ini, sudah bisa ditahu bahwa dia dapat akreditasi baik atau sangat baik atau unggul. Kalau dulu kan C, B atau A. Itu sudah ditahu Pak. Dan instrumen yang kita gunakan di sistem kita ini adalah instrumen yang persis sama yang digunakan oleh Ban PT. Jadi kita menggunakan instrumennya Ban PT, kita taruh di sistem informasi akreditasinya kita. Kemudian program studi ini mengisi semua instrumen itu. Setelah itu asesor internal kita yang ada di LPM
di LPM itu bisa melakukan penilaian dan kemudian simulasi. Jadi mereka sudah tahu, LPM sudah tahu, oh nilainya prodi ini hanya baik saja misalkan. Jadi kalau mereka mau perbaiki sudah bisa diukur ya. Sudah bisa. Sudah. Dan saat ini sementara berjalan namanya Pak. Asesmennya sebelumnya, kalau di LPM itu ada istilahnya ini AMI. Ada istilahnya audit mutu internal. Itu dilaksanakan setiap tahun dan instrumen yang digunakan itu adalah instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh Bank PT. Menggunakan aplikasi cloud itu ya? Ya, dan itu sudah jalan Pak. Jadi sekarang itu sudah kelihatan orang di LPM itu sudah bisa lihat prodi ini nantinya bisa baik, sangat baik atau unggul. Jadi kalau misalnya prodinya ingin mengejar misalkan unggulnya, mereka harus melengkapi instrumen ini kemudian simulasi lagi. Jadi tidak ada lagi alasan kepepet nantinya. Iya. Dan data-data itu tersimpan Pak. Jadi 5 tahun kemudian, jadi kalau setiap tahun pihak LPM melakukan audit mutu internal itu kan berkembang terus datanya berkembang. Jadi 5 tahun kemudian itu istilahnya tinggal dipanen saja data itu ketika asesmen lapangan. Jadi teman-teman di prodi nggak perlu lagi kerja ekstra ya? Nggak perlu. Ya, sudah tinggal buka saja. Progres berjalan ya. Jadi nggak perlu lagi dikerja secara simultan ya. Tapi proses ini ya prosesnya berjalan sehingga sebenarnya sangat memudahkan. Ya, dan pimpinan bisa melihat progresnya Pak. Pimpinan bisa mengevaluasi ya? Bisa, mulai dari ketua prodinya malah. Jadi ketua prodi ketika dia sudah membagikan tugasnya misalkan ke tim akreditasi, dia sudah bisa lihat tim ini yang sudah bekerja berapa persen. Kemudian dekannya juga bisa melihat, Warek 1 bisa melihat, bahkan Pak Rektor sendiri bisa melihat progresnya. Jadi nanti akan melibatkan banyak stakeholder di sini. Jadi kita sama-sama betul-betul berkolaborasi lah dalam memperbaiki akreditasinya sesuai dengan semangatnya pimpinan untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun akreditasi. Oke Pak Aldi, saya kira sangat luar biasa ya dari apa yang disampaikan. Kita bisa memperoleh gambaran terkait dengan peran strategis yang selama ini sudah dimainkan oleh TIPD ya. Ini menghadirkan pengembangan teknologi dalam pelayanan-pelayanan di kampus ini. Saya kira ini akan menjadi keunggulan tersendiri bagi kita ke depannya ya, sehingga daya saingnya kita punya kampus saya yakin ini akan luar biasa. Meskipun kita di daerah di Pare, tetapi saya yakin bahwa kompetensi IT yang kita miliki hari ini itu insya Allah kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi di kota-kota besar ya, dan itu sudah bisa kita buktikan hari ini. Mudah-mudahan seterusnya ini kita bisa on the right track ya. Jadi sistemnya sudah ada ya, tinggal proses harus berjalan ya, dan terpantau dan bisa terukur. Mudah-mudahan Pak Aldi selaku Kepala TIPD senantiasa sehat sehingga inovasi-inovasi pengembangan teknologinya bisa berkembang terus. Saya kira pemirsa, demikian bincang-bincang akademik kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.